Kongres Ulama Perempuan Indonesia KUPI kedua yang bertajuk Meneguhkan Peran Ulama Perempuan dalam Membangun Peradaban yang Berkeadilan berlangsung pada 24 sampai 26 November 2022 di Pondok Pesantren Hasyim Asy'ari, Bangsri, Jepara, Jawa Tengah. Kongres ini diikuti lebih dari 1.500 perwakilan ulama perempuan dari seluruh Indonesia. Bahkan hadir pula puluhan ulama perempuan dari 37 negara. KUPI merupakan ruang perjumpaan para ulama perempuan Indonesia dari beragam latar belakang pendidikan dan organisasi yang bersifat non-partisan, inklusif, partisipatoris, lintas organisasi, lintas generasi, lintas latar belakang sosial dan pendidikan. Karena kita tahu pekerja rumah tangga ini bekerja di sektor informal yang sangat rentan eksploitasi, rentan kekerasan dan sebagainya. Keberadaan acara ini juga sangat dirasakan oleh masyarakat sekitar karena digelar juga Pameran Nasional Karya Ulama Indonesia 2022 yang berlangsung dari sehari sebelum sampai 1 hari setelah acara KUPI. Kalau kita belajar dari Jepara, salah satunya Ratu Kalinyamat. Beliau adalah sosok ulama perempuan yang punya komitmen besar terhadap isu penguatan ekonomi perempuan, dan ini juga dinyatakan oleh para perempuan di Jepara. Jepara kita tahu ini terkenal atau dikenal sebagai kota dengan 3 tokoh perempuan. Ada Ratu Sima, ini ratu yang memimpin di Jepara pada abad ke-7. Kongres Ulama Perempuan Indonesia KUPI kedua resmi dibuka pada Kamis malam 24 November. Pembukaan secara resmi oleh perwakilan peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Hadir pada pembukaan kongres sekaligus sebagai narasumber setelah acara pembukaan adalah Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Ida Fauzia dan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar. Hari ini Pesantren Hasyim Asy'ari juga menjadi penanda penting dari transformasi kepemimpinan ulama perempuan di pesantren yang 40 tahunan yang lalu kepemimpinan itu tunggal hanya pada ulama yang laki-laki, tapi hari ini telah bermetamorfosa menjadi 3 macam kepemimpinan. Ada yang ulama perempuan laki-laki dan itu memang yang terbanyak sampai hari ini. Ada yang dipimpin oleh ulama perempuan seperti Pesantren Hasyim Asy'ari yang dipimpin oleh Ibu Nyai Aizah, santrinya laki-laki dan perempuan. Ada pesantren yang dipimpin dengan kolaborasi yang baik secara mubadalah seperti Pesantren Hasyim Asy'ari Tahfidz Joglo yang dipimpin oleh Bu Nyai Hindun Anisah dan Gus Nung Kiai Nuruddin Amin. KUPI berjuang dan beriman mengemban mandat maharapkan jadi khalifah bermartabat, hadirkan hidup yang Islam kebangsaan dan kemanusiaan. Terus karya kataning bumi Nama
kita yang pendidikannya SMP ke bawah ini bekerja pada domestic worker. Pekerja rumah tangga kita itu ada 4,7 juta seluruh Indonesia. Ini jumlah yang tidak sedikit, yang menurut saya ya kita tidak bisa menghindar karena pendidikan yang rendah, kompetensi yang rendah menyebabkan mereka bekerja dengan kondisi yang sesuai dengan background pendidikannya. Ketika KUPI nanti ini saya mohon bisa menjadi bagian penting di dalam pemberdayaan masyarakat desa, utamanya di segmen perempuan, dengan arah kebijakan pembangunan yang jelas-jelas akan berpihak kepada perempuan. Harapan kita adalah kemudian terjadi percepatan peningkatan kapasitas perempuan di dalam pembangunan di desa-desa di Indonesia. Ketika 74.961 desa di Indonesia ini yang setara dengan 91% wilayah Indonesia dan 74% warga negara Indonesia itu tinggalnya di desa, maka saya yakin menyelesaikan berbagai permasalahan di desa setara dengan menyelesaikan totalitas dari permasalahan bangsa dan negara. Mengawali kegiatan setiap pagi adalah kegiatan spiritual, yaitu zikir dan khataman Al-Quran di pelataran Kongres. Ada 5 isu krusial yang menjadi bahasan utama dalam KUPI kedua, yakni peran perempuan dalam merawat bangsa dari ekstremisme, pengelolaan dan pengolahan sampah rumah tangga untuk keberlanjutan lingkungan, perlindungan perempuan dari bahaya pemaksaan perkawinan, perlindungan jiwa perempuan dari bahaya kehamilan akibat perkosaan, dan perlindungan perempuan dari bahaya tindak pemotongan dan pelukaan genitalia perempuan. Kelima isu ini akan ditelaah berdasarkan pengetahuan dan pengalaman perempuan. KUPI kedua ingin meletakkan pondasi kerjasama Indonesia dengan dunia internasional di masa depan sejak saat ini. Harapannya, semua pihak yang ambil bagian dalam KUPI kedua akan terus berkontribusi pada upaya menciptakan kehidupan global yang berkeadilan. Has been something that I think should be established everywhere, creating a global network to address certain common issues. And also like providing a space for women to participate in this deeply in using religion and understanding the narrative and being able to, provide fatwa for this from a religious perspective that a lot of people kind of used to legitimize their own authority. To be able to regain that control or providing our own narrative back is something that we don't often see in Thailand. Therefore, we really appreciate women in Indonesia. Before my coming here, the perception of all of us is that the highest concentration of Muslims are in the Arab world. Yes, Arab world is where we have the largest concentration of Muslims. But in all the Arab countries that I know, all their women scholars, women activists, most of them are now living in exile. They are not allowed to even visit their own countries. Much as we are told you have challenges here, but here we have come and seen women become a powerful force
galvanizing all their forces, supporting each other, standing behind their men, and then coordinating in the whole society. So I said, honestly, if there is anybody in the Muslim world who should lead to organize the rest of us Muslims, it should be the women in Indonesia. Similar kind of like movement in India, because we are already on the verge of facing so many challenges, both from the state and from the community leaderships. So this was a highly inspiring gathering for me. I being a female activist who has been like very fiery in our work since we started. I didn't see the energy, the passion, in my life anywhere, which I've seen here, and it got translated into such a beautiful, magnanimous event. That is really, really, I'm lost of word to explain how I felt, but yes, morally, I'm more strengthened because we are equipped with more knowledge, the right knowledge from the Quranic perspective, Islamic perspective, and I think this will definitely give strength to the movement in other parts of the world. And KUPI is just not like, a kind of like a small movement in Indonesia or in region Southeast Asia. I think it should develop into like how we have United Nations or World Religious Council. Why can't we have a World Ulama Council, led by the Indonesian, leadership, expertise? Actually, this is very inspiring to me, because when 2 weeks before I received this concept note of KUPI, then I was just wondering how all Indonesian women got together and adopted a fatwa to ban child marriage in 2017. So when I read that, I was really curious to attend this meeting. It was we can't even think about that to do it in Sri Lanka, because we are minority community in Sri Lanka. So even there are so many challenges with our dress code, wearing hijab and so and all. It's very that the movement, even for the Muslim practices our Muslim Islamic culture also is a challenge. So I was really inspiring about Indonesian women, how you all go together, how you all very strong to have such a wonderful, such a big conference with participants with more than 50 countries. It's really a lesson learned for us to collect other women and inspiring other women to get together and work. Perhelatan Kongres Ulama Perempuan Indonesia KUPI kedua di Pondok Pesantren Hasyim Asy'ari Bangsri, Jepara, Jawa Tengah telah sampai pada hari terakhir. Setelah melalui berbagai kegiatan dan forum, di hari ketiga ini terdapat pembacaan pandangan dan sikap keagamaan serta rekomendasi KUPI kedua. Selain itu ada juga pembacaan Ikrar Bangsri Jepara dan pembacaan deklarasi Jaringan KUPI Muda.